Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah wa bil qur'anil imamah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Interpersonal Sullivan dengan saya, Ria Emilia, selaku moderator dan pemateri, serta rekan saya Putri Ulfa Syarida, dan teman saya Desa Andriani. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama dengan saya sendiri, Ria Emilia, yaitu mengenai sejarah singkat Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di sebuah kota pertanian kecil yang bernama Norwich, berada di negara bagian Amerika Serikat, yaitu di New York, pada tanggal 21 Februari 1892, dan beliau meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Beliau merupakan satu-satunya anak yang bertahan hidup, dengan ayah yang bernama Timothy Sullivan dan ibu Ella Stack Sullivan. Sullivan sebenarnya memiliki 2 orang kakak laki-laki, tapi mereka semua meninggal pada tahun pertama mereka hidup. Makanya kenapa dikatakan Sullivan merupakan satu-satunya anak yang bertahan hidup. Adapun sebab Sullivan mengembangkan teori interpersonal yang mana menekankan persamaan di antara manusia dan bukan perbedaan, karena beliau berasal dari keluarga miskin. Dan keluarga ibunya berpendapat bahwa keluarganya lebih superior secara sosial dibanding keluarga ayahnya. Maka dari itu, Sullivan mengembangkan teori tersebut. Menurut Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri khas kehidupan. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kepada saudari Putri Ulfa Syarida, saya persilahkan. Selanjutnya, definisi dan tujuan interpersonal Sullivan. Sullivan adalah pencipta pandangan baru yang terkenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Ajaran pokok teori ini, dalam hubungannya dengan teori kepribadian, ialah bahwa kepribadian adalah pola yang relatif mendekat dalam situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan seorang manusia. Kepribadian merupakan suatu identitas hipotesis yang tidak dapat dipisahkan dari situasi-situasi sosial yang dapat dinikmati sebagai kepribadian. Karena itu, Sullivan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada gunanya berbicara tentang individu sebagai objek penelitian, karena individu sama sekali tidak terpisahkan dari hubungannya dengan orang lain. Sullivan tidak menyangkal pentingnya hereditas dalam membentuk dan membangun organisme. Namun, ia berpendapat bahwa apa yang khas manusiawi merupakan produk dari interaksi-interaksi sosial. Selanjutnya, struktur kepribadian. Yang pertama, ada dinamisme, yaitu pola yang spesifik yang berulang dari tingkah laku yang menjadi ciri khas seseorang. Menurut Sullivan, pola adalah sampul yang menutupi perbedaan-perbedaan kecil yang tidak berarti. Dinamisme merupakan struktur yang melayani kebutuhan kepuasan organisme, melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Contohnya, dinamisme makna melibatkan mulut dan otot leher. Dinamisme seks melibatkan organ genital. Kedua, ada personifikasi, yaitu suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan interpersonal yang memberi kepuasan cenderung membangkitkan image positif. Sebaliknya, yang melibatkan kecemasan membangkitkan image negatif. Misalnya, personifikasi yang dikembangkan bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya, atau ibu buruk yang diperoleh dari pengalaman pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan rasa takut. Sejumlah orang bisa memiliki personifikasi yang seragam mengenai sesuatu, disebut stereotype. Yang ketiga ada sistem self, yaitu merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks. Suatu pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Mulai berkembang pada usia 12 sampai 18 bulan, usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Macam-macam operasi keamanan yang dipakai sejak usia bayi yaitu ada A. Disosiasi. Ialah mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul ke kesadaran. Yang B. Ada intensi. Ialah pengalaman yang mengancam personifikasi diri, di mana orang dapat berpura-pura tidak merasakannya. Selanjutnya ada C. Apati dan pertahanan tidur, yaitu pada apatis bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan, semuanya diserahkan kepada pihak luar. Ada proses kognitif. Menurut Sullivan, proses kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, mengikuti alur perkembangan dan kemasakan organisme. A. Ada prototakis, adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran, penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. B. Paratakis, yaitu kira-kira pada awal tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa-peristiwa pada tahap ini. Bayi mengembangkan cara berpikir dengan melihat hubungan sebab-akibat. Sintakis,
yaitu berpikir secara logik dan relatif dalam menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa kata bilangan. Ketika anak mulai belajar berbicara, mempelajari kata yang secara umum diterima sebagai wakil dari suatu peristiwa, maka saat itulah anak mulai berpikir sintaksis. Inilah struktur kepribadian dalam teori interpersonal Sullivan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Kembali dengan saya, Ria Emilia, mengenai dinamika kepribadian. Sullivan membagi dinamika kepribadian menjadi dua. Yang pertama ialah tegangan, dan yang kedua transformasi energi atau energy transformation. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu ketegangan atau tension. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Jadi, tidak semua tension itu disadari. Banyak tension seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual itu dirasakan, tetapi tidak selalu dalam tingkat sadar atau dalam keadaan sadar. Jadi, intinya setiap saat orang itu berada dalam tingkat ketegangannya tertentu. Dan ketegangan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebutuhan atau needs, dan yang kedua ada kecemasan atau anxiety. Kebutuhan muncul atau bersumber dari hubungan interpersonal, yang mana kebutuhan interpersonal yang terpenting adalah kelembutan kasih sayang. Misalnya, bayi yang membutuhkan kelembutan seorang ibu mengekspresikannya dalam bentuk menangis ataupun tertawa, dan ibu memberikan kasih sayangnya dalam bentuk sentuhan, rangkulan, ataupun gendongan. Lalu ada kecemasan. Menurut Sullivan, kecemasan merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, lalu disalurkan bermula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Jadi, jika seorang ibu mengalami kecemasan, dia akan menyatakan pada wajahnya, irama kata, dan tingkah laku beliau, yang mana akhirnya bayi akan terinduksi, sehingga seorang bayi juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh ibunya. Yang kedua yaitu transformasi energi atau energy transformation, yaitu tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku secara terbuka maupun tingkah laku secara tertutup. Itu dikatakan transformasi energi. Adapun tingkah laku yang dihasilkan dari transformasi itu ialah meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Adapun bentuk-bentuk yang dapat mengurangi ketegangan menurut Sullivan adalah dipelajari dan ditentukan oleh masyarakat di mana orang itu dibesarkan. Apa yang dapat ditemukan pada masa lalu? Setiap orang adalah tegangan-tegangan dan pola informasi energi untuk meredakannya yang menjadi sarana pendidikan, menyiapkan anak menjadi anggota masyarakatnya. Insting menjadi pemicu kebutuhan yang menimbulkan ketegangan. Tetapi, transformasi energi tidak lagi dipengaruhi oleh insting dan lebih sebagai hasil belajar. Sekian, dan untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada saudari Nesa Andriani. Saya persilahkan. Oke, materi selanjutnya di sini ada tahap perkembangan. Di tahap perkembangan ini, Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan, di mana masing-masing mempunyai sumbangan penting dalam membentuk kepribadian. Di tahap perkembangan ini, yang pertama itu ada pada bayi, yang baru lahir hingga bisa berbicara. Seorang bayi menjadi manusia berkat kelembutan dan kasih sayang yang diterima dari pemeran seorang keibuan. Bayi tidak akan mungkin bertahan hidup tanpa pemeran keibuan yang memberinya makanan, kehangatan, kontak fisik, dan menjaga kebersihan. Perhatian utama pada bayi adalah makan, sehingga objek yang pertama kali menjadi pusat perhatiannya adalah puting susu ibunya, atau puting botol. Pada pertengahan tahap ini, bayi mulai belajar berkomunikasi dengan bahasa, dimulai dengan kata-kata yang tidak memiliki validasi konsensual atau makna yang ajak dan disetujui bersama. Kata-kata yang dimaknai oleh seorang bayi itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan makna sosial dan budaya. Pada tahap yang kedua yaitu ada pada tahap anak. Pada tahap anak ini dia dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebagainya. Perkembangan bahasa memungkinkan fusi berbagai personifikasi. Misalnya contohnya itu ibu baik ataupun ibu buruk. Kata ibu baik atau ibu buruk ini, seorang anak sudah bisa menyatukan dalam gambaran orang yang dipanggilnya, yaitu adalah ibu. Pada tahap ini juga, anak mulai belajar menyembunyikan aspek tingkah laku yang diyakininya dapat menimbulkan kecemasan atau hukuman. Ya, contohnya itu misalnya kayak berbohong, ataupun yang menimbulkan kecemasan oleh seorang. Pada tahap yang ketiga, yaitu adalah remaja awal. Pada tahap ini berlangsung sepanjang usia sekolah dasar sampai anak membutuhkan persahabatan yang akrab, sekitar usianya 10 tahunan. Dan perkembangan penting ini dalam tahap ini adalah loncatan sosial ke depan. Anak belajar kompetisi,
kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Mereka akan mendapatkan pengalaman dengan otoritas di luar rumah. Peluangnya untuk melakukan validasi konsensual yang mendukung pikiran sintaksis semakin luas. Tahap ini juga ditandai dengan munculnya konsepsi tentang orientasi kehidupan mereka. Kemudian ada pada tahap yang keempat, yaitu tahap preadolesen, di mana di tahap ini adalah tahap yang paling terpenting di tahap perkembangan, atau bisa disebut dengan juga periode yang sangat penting. Pada periode ini dia sangat singkat, namun dia berakhir sampai pubertas. Preadolesen ditandai oleh awal kemampuan pergaulan yang akrab dengan orang lain, namun bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Menurut Sullivan, melalui persahabatan karib, remaja mungkin dapat memecahkan masalah pada tahap sebelumnya, seperti sikap malevolent atau kecenderungan disparagene. Pada tahap preadolesen ditandai oleh beberapa fenomena berikut, yaitu yang pertama ada orang tua masih penting, tetapi mereka dinilai secara lebih realistik. Yang kedua ada mengalami cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan belum didominkan oleh nafsu seks. Yang ketiga yaitu adalah terlibat dalam kerjasama untuk kebahagiaan bersama, tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat ada kolaborasi cum. Kalau tidak dipelajari pada tahap ini, dia akan membuat perkembangan kepribadian berikutnya akan terhambat. Dan yang terakhir, hubungan cum dapat mengatasi atau menghilangkan pengaruh buruk simptom salah suai yang diperoleh dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada tahap yang kelima yaitu ada adolesen awal, di mana perkembangan di tahap adolesen awal ini dari pubertasnya hingga pola aktivitas seksual yang mantap. Pada tahap ini, pola aktivitas seksual yang memuaskan seharusnya sudah dapat dimiliki. Pada periode ini, banyak problem yang muncul merefleksikan konflik antar tiga kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu ada keamanan atau bebas dari kecemasan. Yang kedua ada keintiman atau pergaulan akrab dengan seks lain. Dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual bertentangan dengan operasi keamanan, karena aktivitas genital pada usia ini sangat terlarang pada banyak budaya, sehingga menimbulkan perasaan berdosa, malu, dan cemas. Pada keintiman bertentangan dengan keamanan, karena mengubah keintiman dari sesama jenis menjadi keintiman dengan jenis kelamin pasangan itu akan menimbulkan perasaan yang takut atau ragu-ragu dan kehilangan harga diri yang semuanya akan meningkatkan kecemasan. Dan juga keintiman ini bertentangan dengan kepuasan seksual. Mereka berdua ini sangat kesulitan untuk mengkombinasikan intimasi dengan kepuasan seksual untuk diarahkan kepada satu orang paling tidak karena 4 alasan. Yaitu untuk alasan yang pertama ada disebutkan banyak adolesen yang melakukan sublimasi terhadap dorongan genitalnya untuk mencegah penggabungan dorongan seks dengan keintiman. Yang kedua, ada dorongan genital. Dorongan genital ini dia yang kuat, yang dapat dipuaskan melalui masturbasi atau hubungan seks tanpa intimasi. Pada tahap ini, Sullivan berpendapat bahwa adolesen awal adalah titik balik dalam perkembangan kepribadian. Seseorang harus dapat lebih mengatasi kebutuhan intimasi dan dorongan seksual tanpa terganggu rasa amannya. Kalau itu tidak dapat dilakukan oleh dia, maka dia akan menghadapi kesulitan yang sangat serius pada tahap perkembangan berikutnya. Tahap yang keenam yaitu adalah adolesen akhir, di mana perkembangan di adolesen akhir ini dari kemantapan seks hingga sampai tanggung jawab sosial. Pada tahap ini dia ditandai oleh pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangannya. Namun, menurut Sullivan, perkembangan ini luar biasa tingginya dalam hubungan cinta dengan orang lain, bukan tujuan utama kehidupan, tetapi sekedar sumber utama kepuasan hidup. Jika seseorang sudah memasuki tahap ini dengan inflasi sistem self, menghadapi kecemasan di banyak ranah kehidupan, mereka mungkin akan mengalami beberapa masalah dalam tahap ini, seperti personifikasi dan berbagai jenis keterbatasan hidup. Pencapaian akhir pada periode ini adalah self-respect, yang menjadi syarat untuk menghargai orang lain. Menurut Sullivan, umumnya orang menghina atau menjatuhkan orang lain karena orang itu mempunyai kualitas yang mencemaskan atau dia memalukan dirinya sendiri. Jadi, kalau ada orang yang dapat menghargai diri sendiri, dia pasti akan menghargai orang lain. Pada tahap yang terakhir yaitu pada tahap kemasakan atau tahap yang ketujuh.
Jadi pada tahap ini dia setiap prestasi-prestasi penting, dia terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian masanya. Jadi seorang dewasa yang masa hendaknya dia sudah bisa belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Ya contohnya kayak bekerja sama dan berkompetensi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi dan seksual. Dan juga ia dapat berfungsi secara efektif di masyarakat dimanapun ia nantinya berada. Menurut Sullivan, di antara pencapaian-pencapaian itulah hanya intimasi lah yang paling penting. Kemudian ada pada aplikasi. Pada aplikasi ini dia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gangguan mental dan yang kedua ada psikoterapi. Pada gangguan mental ini dia menurut Sullivan, semua gangguan mental itu dia berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Kekurangan-kekurangan yang ada pada penderita psikiatri ini juga ditemukan pada orang normal, hanya saja dalam kadar yang rendah. Tetapi tidak ada yang unik mengenai gangguan mental ini. Semuanya berasal dari kesulitan hubungan interpersonal yang dihadapi semua orang. Yang kedua adalah psikoterapi. Pada psikoterapi ini, teori Sullivan menunjukkan kesulitan hubungannya interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat pada usaha untuk memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Umumnya, untuk terapi model Sullivan ini, dia mula-mula berusaha untuk mengungkapkan kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain, dan berusaha untuk mengganti motivasi junktip atau berpisah. Dengan motivasi konjungtif ini, dia dapat memotivasikan konjungtif menyatukan kepribadian dan membuat klien bisa memuaskan kebutuhannya untuk meningkatkan perasaan amannya. Untuk mencapai hal itu, klien ini juga harus meninggalkan mekanisme keamanan yang dipakainya dalam bergaul dengan orang lain dan menyadari bahwa mereka dapat mencapai kesehatan mentalnya hanya melalui bentuk hubungan yang memenuhi validasi konsensual atau bentuk yang disetujui dan diterima bersama masyarakat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.